Bapak Nibut mohon jangan geser layar dulu. Ini bukan gosip, bukan isu, dan bukan kabar yang dibuat-buat. Ini tentang hak yang sudah lama dinanti para pensiunan. Banyak yang sudah mendengar katanya cair, katanya naik, katanya rapel penuh. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Dengarkan baik-baik, karena jika salah paham, bukan hanya harapan yang jatuh, tapi juga ketenangan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta seluruh keluarga yang sedang mendengarkan, mohon izinkan saya mengambil sedikit waktu Anda dulu menutup layar. Jangan berpindah ke saluran lain. Jika sedang memasak, kecilkan api sebentar. Jika sedang berbaring, tahan dulu keinginan untuk menggulir layar. Dengarkan perlahan hingga selesai. Karena apa yang akan kita bahas kali ini bukan kabar biasa, bukan pula rumor, bukan gosip, dan bukan pesan berantai yang tidak jelas sumbernya. Ini menyangkut hak yang telah lama ditunggu, hak yang dipikirkan hampir setiap hari, dihitung dengan cermat dan seringkali menjadi beban pikiran di malam hari, hak yang bukan hadiah, bukan belas kasihan, melainkan hasil dari puluhan tahun pengabdian yang sah dan diakui secara runtut, tenang, dan jujur dari awal hingga akhir. Tujuannya satu, agar setelah bagian pertama ini selesai, tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi kecemasan berlebihan, dan tidak ada lagi perasaan seolah-olah ditinggalkan oleh sistem plan. Kita bicara dengan kepala dingin, tanpa drama, tanpa janji kosong. Mari kita mulai dari satu kenyataan yang jarang diucapkan dengan lantang. Menjadi pensiunan bukanlah perkara mudah. Banyak orang di luar sana beranggapan bahwa setelah pensiun hidup akan menjadi ringan, santai, tanpa tekanan. Kenyataannya justru sebaliknya. Setelah puluhan tahun terbiasa bangun pagi dengan rutinitas jelas target. Meridi menerima gaji aktif setiap bulan. Mendapatkan tunjangan yang teratur, tiba-tiba semua itu berhenti. Tidak ada lagi slip gaji seperti dulu. Tidak ada lagi tambahan rutin. Yang tersisa hanyalah satu penopang utama, uang pensiun. Idealnya, pensiun menjadi penenang di usia senja, menjadi jaminan hidup yang layak. Namun, yang sering terjadi seakan, justru sebaliknya, setiap awal bulan saldo dicek, setiap pagi pikiran berputar, dan setiap malam muncul pertanyaan yang sulit diucapkan. Apakah cukup untuk bulan ini? Harga kebutuhan naik, obat bertambah, listrik dan air terus berjalan, sementara anak dan cucu masih membutuhkan dukungan. Semua kegelisahan itu nyata. Pak dan Bu, dan negara sebenarnya menyadari hal tersebut. Ketika pemerintah mengumumkan adanya penyesuaian dan kenaikan gaji pensiunan, banyak yang mulai tersenyum dan menghitung ulang pengeluaran. Bukan untuk bersenang-senang, melainkan agar abe dapat sembrono pampetian hit lebih lega. Namun, waktu berjalan, bulan berganti, dan tidak sedikit yang masih menerima nominal lama. Dari sinilah muncul pertanyaan besar, kapan rapel cair? Apakah benar ada atau hanya sekadar wacana? Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menegaskan satu hal penting. Jangan mudah terpengaruh oleh judul-judul besar yang bombastis. Jangan langsung percaya pada konten viral yang menggunakan nada panik atau janji manis. Dunia informasi hari ini penuh dengan konten yang sengaja memainkan emosi. Bukan karena isinya benar, tetapi karena cara penyampaiannya dibuat menggugah perasaan. Mari kita tarik napas perlahan dan mulai dari dasar paling penting. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan raffle? Rapel bukan bantuan sosial. Raffle bukan bonus. Rapel bukan rezeki mendadak. Rapel adalah selisih hak yang tertunda. Ketika ada kebijakan penyesuaian yang berlaku sejak tanggal tertentu. Namun pembayaran gander masih menggunakan angka lama, maka selisih itulah yang disebut rapel. Uang tersebut adalah hak bapak dan ibu, bukan pemberian karena rasa iba. Hak itu hanya tertahan secara administratif. Mengapa bisa tertahan? Karena kebijakan negara tidak hanya soal niat, tetapi juga aturan anggaran dan sistem. Negara tidak bisa begitu saja mentransfer dana ke jutaan rekening tanpa mekanisme yang jelas. Ada regulasi, verifikasi, dan pengamanan yang harus dijalankan. Semua ini bertujuan agar dana sampai kepada penerima yang benar dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Di titik inilah banyak orang mulai gelisah. Ada yang berkata,
Tetangganya sudah menerima sementara dirinya belum. Ada pula yang mendengar kabar tentang tanggal tertentu, tetapi hingga kini belum ada dana masuk. Perlu dipahami bahwa pencairan dana pensiun dan rapel tidak pernah dilakukan secara serentak. Wan, tidak mungkin jutaan rekening diproses dalam satu waktu yang sama. Sistem perbankan bekerja. Lain belum, itu bukan tanda ketidakadilan, melainkan proses yang sedang berjalan. Banyak pula yang mengira jika rapel belum cair berarti dananya belum tersedia. Anggapan ini keliru. Ketika kebijakan diumumkan, anggaran disiapkan sesuai mekanisme negara. Yang berlangsung setelah itu adalah proses administrasi dan teknis penyaluran. Disinilah peran lembaga penyalur seperti PT Taspen menjadi sangat penting. Mereka memastikan data penerima valid, rekening aktif, dan status penerima jelas. Semua ini dilakukan bukan untuk mempersulit, tetapi untuk melindungi hak penerima. Bayangkan jika verifikasi tidak ketat, salah transfer ke rekening tidak aktif, atau pihak yang tidak berhak bisa menimbulkan masalah serius. Karena itu proses otentikasi dan verifikasi bukanlah jebakan, melainkan perlindungan. Jangan langsung berpikir negatif ketika diminta verifikasi data atau otentikasi wajah. Itu adalah bagian dari sistem pengamanan. Pada tahap ini penting untuk menanamkan satu sikap utama. Jangan panik. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Jangan mudah percaya pada kabar yang tidak diserta penjelasan teknis. Banyak keterlambatan terjadi bukan karena negara tidak mau membayar, tetapi karena data administratif tidak sinkron, perbedaan satu huruf pada nama, rekening lama yang tidak aktif, atau perubahan status keluarga yang belum dilaporkan bisa menjadi penghambat besar dalam sistem digital. Saya mengerti bahwa tidak semua pensiunan nyaman dengan teknologi. Proses digital memang tidak selalu mudah. Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting. Anak dan cucu bukan untuk mengambil alih hak, tetapi untuk mendampingi agar proses berjalan lancar dan aman. Pada bagian awal ini saya belum ingin membahas angka dan tanggal secara spesifik. Nah, may kisantari pundimdori yang benar. Pemerintah hari ini mengumumkan paket kebijakan ekonomi baru yang bertujuan untuk menstabilkan harga dan meningkatkan investasi di sektor real. Presiden menyerukan penuh cair tanpa menjelaskan periode, komponen, dan dasar aturannya. Kata-kata itu terdengar indah, tetapi tanpa penjelasan justru berbahaya karena membangun harapan yang tidak realistis. Perlu dibedakan antara pernyataan politik, keputusan prinsip, dan aturan teknis. Ketiganya tidak selalu berjalan bersamaan. Ketika mendengar kata disepakati, jangan langsung diartikan besok cair. Dalam dunia kebijakan kesepakatan hanyalah awal dari proses panjang sebelum dana benar-benar masuk ke rekening. Apa yang sebenarnya lebih dibutuhkan saat ini? Sensasi kabar cepat atau kepastian yang mungkin datang lebih lambat namun aman? Pemahaman yang utuh jauh lebih menenangkan daripada sekadar berharap. Tahu ya, Walipaurara, pada bagian berikutnya kita akan membahas mekanisme perhitungan rapel, kategori penerima, dan langkah praktis agar hak tidak tertahan lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.